Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi untuk dosen dan teman-teman. Perkenalkan kami dari kelompok 2 mata kuliah Matra Laut ingin mempresentasikan hasil diskusi kelompok kami yang berjudulkan Asuhan Keperawatan pada Pasien dengan Penyakit Dekompresi. Baiklah, sebelumnya perkenalkan saya selaku moderator untuk memperkenalkan nama anggota kami, yaitu Geti Pratiwi, Girda Fiona Maria, Intan Permatasari, Jihan Marisa, Lani Oktaviani, Lianda, Megasari, Misbahul Munir, Natasya Putri, Nurmiati, Siskawati, dan Yuli. Baiklah, untuk pemateri pertama akan disampaikan oleh Lianda. Kepada Lianda dipersilakan. Baik, terima kasih Cerda atas waktunya. Baik, di sini saya akan menjelaskan materinya. Yang pertama, ilustrasi kasus. Pasien datang ke rumah sakit, diantar oleh rekannya dalam keadaan tidak sadar. Rekan pasien yang mengantarkan mengatakan 30 menit yang lalu, pasien menyelam di pantai. Dan setelah di permukaan, tidak lama kemudian pasien pingsan. Setelah sadar, pasien mengeluh mengalami kelemahan ekstremitas bawah setelah menyelam, sesak, nyeri pada persendian, dan nyeri kepala, dan mati rasa pada ekstremitas bawah. Hasil TTV didapatkan tekanan darah pasien 90/80 mmHg, RR 28 kali per menit, nadi 100 kali per menit, suhu 35,5 derajat Celcius. Hasil lab didapatkan leukosit 8.200 per UL, eritrosit 5,10 juta per UL, HB 16 gram per DL, trombosit 198.000 per UL, glukosa tes 111 mg per DL, tanpa paraprase inferior, aktivitas pasien selalu dibantu keluarga, napas cepat, hasil radiologi fototorak terdapat emboli pada paru-paru. Hasil MRI terdapat nekrosis iskemik metafisis dan diafisis sumsum tulang. Dengan kekuatan otot pasien yang untuk yang ekstremitas atas 5, untuk ekstremitas bawah 1. Dan tanggal masuk IGD-nya 5 Oktober jam 2, tanggal pengkajian 5 Oktober jam setengah 3. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh Intan. Baik, terima kasih. Selanjutnya ada biodata, identitas pasien. Yang pertama umur Nona S, nama Nona S, umur 19 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan pelajar, alamat Jalan Nangka nomor 7 Desa Mengkudu, tanggal masuk rumah sakit 5 Oktober 2021, diagnosa medis dekompresi, nomor registrasi 0312795600, Dr. Tasya. Identitas penanggung jawab, nama Tuan H, umur 48 tahun, pendidikan S1, pekerjaan PNS, alamat Jalan Nangka nomor 7 Desa Mengkudu, hubungan dengan klien ayah kandung. Hasil triase kuning, yaitu klien dalam kondisi sadar meski aktivitas dibantu oleh keluarga. Perdarahan ada dan suhu aksila 35,0 derajat Celcius. Disability, keadaan umum lemah dan tingkat kesadaran kompos mentis. Selanjutnya akan disampaikan oleh Megasari. Baik, terima kasih Intan. Lanjutan 1 primary survey. Airway, jalan nafas tidak paten dan ada sumbatan jalan nafas. Breathing, pernapasan klien 28 kali per menit dan tidak ada suara napas tambahan. Circulation,
Pendarahan tidak ada dan suhu aksila 35 derajat Celcius. Disability, keadaan umum, lemah, dan tidak kesadaran, kompos mentis. Exposure, tidak ada. Lanjut. Secondary survey. Tanda-tanda vital, tekanan darah 90/80 mmHg, nadi, frekuensi 100 kali per menit, irama, irregular, kekuatan atau isi tidak ada, 2 respirasi, frekuensi 28 kali per menit, irama, irregular, lanjutan suhu 35,5 derajat, keadaan atau penampilan umum, kesadaran, stupor. Baik, selanjutnya akan disampaikan oleh Nurmiati. Baik, terima kasih Mega. Baiklah, selanjutnya yaitu riwayat kesehatan keluarga. Klien mengatakan keluarganya tidak pernah mengalami penyakit menular. Yang pertama, pemeriksaan laboratorium dan data penunjang. Jenis pemeriksaan hemoglobin hasil 16, satuan P12,5 sampai 18,0, W12 sampai 16, nilai normal GL per DL, keterangan hasil normal. Jenis pemeriksaan yang kedua yaitu eritrosit hasil 5,10, satuan P4 6 sampai 6,2, W4,2 sampai 5,4. Nilai normal juta per UL. Keterangan hasil normal. Jenis pemeriksaan yang ketiga yaitu leukosit. Hasil 8,2, satuan P4 sampai 10. WL 15,0 sampai 44,0. Nilai normal EB per UL. Keterangan hasil normal. Analisa data, nama Nyonya S, umur 19 tahun, NOCM 0312795600, diagnosa medis dekompresi. Lanjutan data fokus, DS, pasien mengatakan mengalami kelemahan ekstremitas bawah setelah menyelam. Pasien mengeluh nyeri pada persendian, pasien mengatakan mati rasa pasca ekstremitas bawah. DO TTV, tekanan darah 90/80 mmHg, nadi 100 kali per menit, suhu 35,5 derajat Celcius, RR 28 kali per menit, hasil lab leukosit 8,2000 per UL, eritrosit 5,10 juta per UL, HB 16 G per DL. Problem gangguan neuromuskular. Etiologi gangguan mobilitas fisik. Yang kedua, DS setelah di permukaan pantai tidak lama kemudian pasien pingsan. Setelah sadar pasien mengeluh sesak. DO hasil TTV 9, tekanan darah 90/80 mmHg, nadi 100 kali per menit, suhu 35,5 derajat Celcius, RR 28 kali per menit. Napas pasien tampak cepat, hasil radiologi fototorak terdapat emboli pada paru-paru. Gangguan neuromuskular, pola napas tidak efektif. Lanjutan yang ketiga, DS, klien mengatakan kedinginan. DO hasil TTV suhu 35,5 derajat Celcius. Terpapar suhu lingkungan yang rendah, hipotermia. Baiklah, selanjutnya akan disampaikan oleh Saudari Getty.
Baiklah, terima kasih. Untuk selanjutnya, prioritas diagnosa keperawatan berdasarkan SDKI. Yang pertama, pola napas tidak efektif berhubungan dengan gangguan neuromuskuler. Yang kedua, hipotermia berhubungan dengan terpapar suhu lingkungan yang rendah. Yang ketiga, gangguan mobilitas fisik berhubungan dengan gangguan neuromuskular. Next. Untuk yang pertama, diagnosanya pola napas tidak efektif berhubungan dengan gangguan neuromuskular. Untuk kajian hasilnya, setelah dilakukan asuhan keperawatan 1 kali 1 jam, diharapkan pola napas dapat efektif dengan kriteria hasil. Yang pertama, keluhan sesak berkurang, hasil TTP dalam batas normal, hasil fototorak, emboli tidak ada atau berkurang, kemudian tidak ada penggunaan otot bantu pernapasan. Untuk intervensinya yang pertama monitor TTP, yang kedua monitor respirasi dan status O2, yang ketiga pertahankan jalan napas yang paten, yang keempat posisikan pasien untuk memaksimalkan ventilasi, yang kelima lakukan fisioterapi dada jika perlu, yang keenam ajarkan keluarga mempertahankan posisi pasien untuk memaksimalkan ventilasi. Next. Lanjutan yang kedua, hipotermia berhubungan dengan terpapar suhu lingkungan yang rendah. Setelah dilakukan asuhan keperawatan 1 kali 30 menit, hipotermia dapat teratasi dengan kriteria hasil. Yang pertama, klien tidak kedinginan. Yang kedua, TTP dapat rentang normal, suhu 36,5 derajat Celcius. Untuk intervensinya yang pertama, monitor suhu tubuh pasien. Yang kedua, bebaskan pasien dari lingkungan dingin. Yang ketiga, monitor adanya tanda hipotermia. Yang keempat, berikan pemanas pasif. Yang kelima, ajarkan keluarga bagaimana kompres hangat yang baik dan benar. Yang keenam, kolaborasi dengan tim terapi oksigen hiperbarik. Next. Baiklah, selanjutnya materi akan disampaikan oleh Natasha Putri. Baik, terima kasih. Untuk diagnosa yang ketiga yaitu gangguan mobilitas fisik berhubungan dengan gangguan neuromuskular. Tujuan dan kriteria hasilnya setelah dilakukan asuhan keperawatan 1 kali 2 masalah dapat teratasi dengan kriteria hasil. Yang pertama dapat menggerakkan ekstremitas bawah. Yang kedua nyeri sendi berkurang atau hilang. Yang ketiga hasil MRI tidak terdapat nekrosis iskemia. Untuk intervensinya, yang pertama kaji keterbatasan gerak sendi. Yang kedua kaji kemampuan mobilitas klien. 3 bantu klien membuat jadwal latihan. 4 dampingi klien saat latihan mobilisasi. 5 edukasi kepada klien agar tetap melakukan. 6 kolaborasi dengan fisioterapi dalam pemberian terapi. Lanjut. Selanjutnya ada tindakan atau implementasi. Untuk diagnosa pertama yaitu pola napas tidak efektif. Implementasinya yaitu berupa memonitor TTV, memonitor respirasi dan status oksigen, mempertahankan jalan napas yang paten, memposisikan pasien untuk memaksimalkan ventilasi. Respon klien yaitu subjek pasien mengatakan sesak berkurang, objek tekanan darah 110/80 mmHg, nadi 100 kali per menit, suhu 36,7 derajat Celcius, pernapasan 25 kali per menit. A. Masalah teratasi sebagian. P. Lanjutan intervensi 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Lanjut. Baik, materi selanjutnya akan dibaca
Baik, lanjutan. Hipotermia berhubungan dengan terpaparnya suhu lingkungan rendah. 1. Monitor suhu tubuh pasien. 2. Membebaskan pasien dari lingkungan dingin. 3. Monitor adanya tanda hipotermia. 4. Memberikan pemanasan pasif. 5. Mengajarkan keluarga bagaimana kompres hangat. 6. Berkolaborasi dengan tim terapi oksigen hiperbarik. Subjek, kalian mengatakan tidak merasa dingin. Objek, suhu tubuh kalian dapat tentang normal. Gangguan mobilitas fisik berhubungan dengan gangguan neuromuskular. 1. Mengkaji keterbatasan gerak sendi. 2. Dan membantu kalian membuat jadwal latihan. 4. Mendampingi kalian saat latihan mobilitas. 5. Memberikan edukasi kepada kalian agar tetap melakukan imobilitas semampunya. 6. Berkolaborasi dengan fisioterapi dalam pemberian analgetik. Subjek, kalian mengatakan bisa menggerakkan ekstremitas bawah sesuai dengan kemampuannya. Objek, nyeri sendi berkurang, kekuatan otot. A. Masalah teratasi sebagian. P. Lanjutan investigasi 1, 2, 4, 5, 6. Next. Catatan perkembangan evaluasi. Hari, tanggal, atau jam. Selasa 5 Oktober. Nomor diagnosa 1. Evaluasi. Pasien mengatakan sesak berkurang. Objek, TD 110/80 mmHg, nadi 100 kali per menit, suhu 36,7°C, RR 25 kali per menit. A. Masalah teratasi sebagian, pelanjutan intervensi 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Next. Hari, tanggal, atau jam. Selasa 5 Oktober. Nomor diagnosa nomor 2, evaluasi. S. Kalian mengatakan tidak merasa dingin. Objek, suhu tubuh kalian dalam rentang normal yaitu 36,7 derajat. A. Masalah teratasi. B. Intervensi dihentikan. Nomor diagnosa hari, tanggal, atau jam. Selasa 5 Oktober. Nomor diagnosa 3, evaluasi. S. Bisa menggerakkan ekstremitas bawah sesuai dengan kemampuannya. Objek, nyeri sendi berkurang, kekuatan otot. A. Masalah teratasi sebagian. P. Lanjutan intervensi 1, 2, 4, 5, dan 6. Itulah dari pemaparan materi di kelompok kami. Silakan kembali ke moderator. Kepada moderator dipersilakan. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok kami. Kami mohon maaf apabila ada salah kata dan salah-salah dalam materi. Di sini kami juga masih dalam proses pembelajaran. Baiklah, kami tutup presentasi pagi ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.